Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pujian yang paling sempurna dan rasa syukur yang selalu kita realisasikan dengan semakin menjadi manusia yang taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, taat melaksanakan perintahnya dan menjaga diri untuk tidak terjatuh di dalam segala apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang baik di dalam mengikuti jejaknya, menegakkan agamanya, merealisasikan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Saudariku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan petang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dan melanjutkan kajian tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang mempelajari ilmu dan pahala besar yang Allah sediakan bagi mereka, serta adab-adab bagi orang yang menuntut ilmu. Pada pertemuan sekitar 1 bulan yang lalu, kita sudah membahas panjang lebar tentang dalil-dalil baik dari Al-Quranul Karim maupun dari hadits-hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang kemuliaan, keagungan, pahala yang besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan maksud ilmu di sini secara khusus adalah ilmu agama Allah, ilmu syariat Allah, ilmu yang apabila kita tunaikan akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, menyebabkan Allah cinta kepada kita, menyebabkan Allah ridha kepada kita, ilmu yang akan menyampaikan kita kepada surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dalam pertemuan sekitar 1 bulan yang lalu ada tersisa tinggal 1 hadis tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, di mana keterangan hadis ini seperti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendoakan kecerahan wajah bagi orang-orang yang memiliki perhatian khusus terhadap ilmu. Sekali lagi, maksud ilmu di sini adalah ilmu syariat Allah, ilmu agama Allah yang diturunkan dengannya seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memahamkan umat manusia bagaimana tentang tata cara peribadahan yang benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang diturunkan dengannya Al-Quranul Karim sebagai panduan, sebagai pegangan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana jalan yang harus ditempuh dan akan menyampaikan kepada surga Allah, dan mana jalan yang kita harus berhati-hati untuk tidak terjatuh kepada api neraka. Rasulullah mendoakan kecerahan wajah bagi orang-orang yang memiliki perhatian khusus terhadap ilmu. Dan bukan hanya itu,
dia juga berusaha untuk memahami, kemudian berusaha untuk mempelajari, dan berusaha untuk mengajarkan, mendakwahkan kepada saudaranya supaya bisa mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang telah dia rempuh dan dia raih. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna, naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu." Kata Rasulullah, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan hadis. Bukan hanya mendengarkan, lalu menghafalnya dan menyampaikannya, mendakwahkannya kepada umat manusia. Kandungan hadis ini menunjukkan akan keutamaan ilmu, orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Karena Rasulullah SAW mendoakan dengan doa yang agung dan penuh dengan berkah bagi ahlul ilmi, penuntut ilmi, dan orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Jadi ringkasnya, banyak dalil-dalil yang telah menunjukkan keutamaan ilmu dan orang yang mengajarkannya. Maka sekali lagi sudah selayaknya seorang muslim dan muslimah untuk bersungguh-sungguh selalu memperhatikan dan memanfaatkan waktunya di jalan ilmu. Karena inilah yang seperti sudah pernah kita bahas dalam hadis Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqahu ilal jannah." Oh, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berusaha menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Hendaknya seorang muslim dan muslimah selalu memiliki bagian waktu untuk menyempatkan diri menuntut ilmu dalam perjalanan kehidupan dia sehari-hari. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam setiap kali selesai melaksanakan sholat subuh, saya ingatkan kembali, selalu tidak lupa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bukan hanya bisa saya pelajari, tapi bisa saya tularkan, bisa saya dakwahkan, bisa saya ajarkan, sehingga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang terus pahalanya mengalir, pahalanya mengucur, walaupun ketika aku sudah tertidur di liang lahat. Rizqan tayyiban, rezeki yang baik yang halal, wa amalan mutakabbalan, dan amal yang diterima di sisi Allah. Ini hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Imam Al-Baihaqi. Dan doa yang senantiasa beliau ucapkan setiap harinya setelah sholat subuh ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu yang bermanfaat termasuk tujuan terbesar bagi seorang muslim dan muslimah dalam setiap perjalanan waktu dalam kesehariannya. Dan sesungguhnya menuntut ilmu lebih didahulukan daripada mencari rezeki dan beramal. Wah, bagaimana ini? Menuntut ilmu lebih didahulukan daripada mencari rezeki dan beramal. Jelas, karena ilmu adalah merupakan dasar dan fondasi yang dapat membedakan seorang hamba untuk memilah dan mencari mana rezeki yang baik dan mana rezeki yang buruk, mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang haram. Dengan ilmu, seorang hamba akan tahu dan bisa membedakan mana amal yang soleh dan mana amal yang toleh. Mana amal yang soleh itu amal yang baik, yang benar, yang ketika seseorang melakukan amalan tersebut diterima di sisi Allah dan mendapatkan pahala. Dan mana amalan yang toleh. Toleh itu lawan katanya soleh, yaitu amalan yang jelek. Amalan yang justru maka akan mendapatkan pelakunya dosa, akan memberikan dosa kepada pelakunya. Oleh karena itu, seorang muslimah sudah seyogianya benar-benar memiliki perhatian khusus terhadap waktunya
dan dia gunakan untuk menuntut ilmu supaya setiap hari dia bisa mendapatkan bagian ilmu dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita memiliki kegiatan 1 minggu sekali. Masa dalam 1 minggu yang 1 harinya 24 jam kita tidak memiliki kesempatan 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk menuntut ilmu. Dan ini kepentingannya untuk diri kita sendiri. Ini adalah perbekalan bagi kita, persiapan bagi kita untuk menempuh nanti kehidupan akhirat. Mau sampai kapan kita hidup di dunia ini? Sampai hitungan berapa umur kita akan berlangsung? Kita tidak tahu. Dan kapan lagi kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan mati? Sedangkan kematian akan datang kapan saja, di mana saja. Dan pertanyaannya sudah, siapkah apabila malaikat maut datang menjemput kita? Kapan lagi kita harus mempersiapkan kalau kita tidak semenjak dini mempersiapkan diri, membekali diri untuk selalu menjadi manusia yang lebih pandai tentang kewajiban-kewajibannya kepada Allah Rabbul Alamin, Allah pemilik dan pencipta kita. Apa kewajiban yang harus kita tunaikan? Apa kewajiban yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi hak-hak Allah yang harus kita tunaikan? Kapan lagi akan kita pelajari? Masihkah kita menjadi orang awam? Ditanya dari umur, ya kan? 18 tahun, saya masih awam. Sampai umur 60 tahun, ditanya masih awam. Terus kapan pinternya? Enggak semuanya harus jadi ustadz, tidak. Tidak semuanya harus jadi ustadzah. Tapi seorang muslim harus berilmu tentang prinsip-prinsip penting dalam agamanya, yang dengan itu dia akan mengenal dengan baik apa kewajiban yang harus dilakukan kepada Tuhannya, kepada Allah, apa kewajiban yang harus dilakukan kepada Nabinya Muhammad SAW, dan apa kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap agamanya, al-Islam. Karena ini 3 pertanyaan yang nanti kita akan ditanya di dalam kubur kita. Begitu dimasukkan ke liang lahat dan datang malaikat Mungkar dan Nakir akan memberikan 3 fitnah dan pertanyaan. Apa? Man Rabbuk, siapa? Tuhan. Man Nabiyyu, siapa nabi? Nabimu. Madinu, apa agamamu? Pertanyaan yang kita dari kecil hafal. Tapi apakah kita? Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menjawabnya. Dan Allah berikan kita kemampuan, kekuatan untuk bisa menjadi manusia-manusia yang melewati fitnah ini dengan secara sempurna dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan. Tapi intinya tidak semua orang bisa menjawab pertanyaan ini. Ketika dia di dunianya kenal dengan Allah, maka dia akan bisa menjawab. Ketika dia di dunianya kenal dengan nabinya, maka dia akan bisa menjawab. Ketika di dunianya dia kenal dengan agamanya, maka dia akan bisa menjawab. Tapi kalau tidak kenal, kata orang sini, ma'assalam. Yang ada hanyalah hantaman besi panas. Naudzubillah, semoga Allah jawabkan kita semua dari adab kubur ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang adab-adab penuntut ilmu. Setelah kita mengetahui, memahami keutamaan ilmu yang kita pelajari, ilmu agama ini, dan pahala yang besar menanti kita apabila kita mau menyambutnya dengan penuh rasa ikhlas, dengan penuh lapang dada, dan melawan segala rasa malas untuk menuntut ilmu, maka kita harus memiliki perhatian yang besar terhadap adab-adab menuntut ilmu. Nah, di antara adab-adab menuntut ilmu yang akan kita jelaskan di sini, poin pertama dan yang paling penting adalah apa? Al-ikhlas. Seorang penuntut ilmu dalam mencari ilmunya hendaknya punya perhatian besar terhadap keikhlasan niatnya, kemurnian hatinya. Untuk apa tujuan dia mencari ilmu? Niatkan apa yang dia lakukan dari menuntut ilmu ini hanya karena Allah, untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Dan dia harus ingat, menuntut ilmu ini adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah tidak akan diterima kecuali apabila ditunaikan dengan secara ikhlas karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana kita hafal firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka, manusia para hamba, tidaklah diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah semata, dengan mengikhlaskan seluruh amal perbuatan mereka, peribadahan mereka, ketaatan mereka hanya kepada Allah dan untuk Allah semata. Dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan kita sering dengar hadis ini dilantunkan oleh para juru dakwah, para khatib, di mana Rasulullah mengatakan dan bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya benarnya amalan seorang hamba tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seorang hamba akan mendapatkan pahala balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Untuk apa dia melakukan amal tersebut? Karena ingin mendapatkan pujian, sanjungan, kedudukan di hadapan mata masyarakat, kenaikan derajat di hadapan mata masyarakat, maka dia akan mendapatkan derajat seperti apa yang dia inginkan, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini mengingatkan kita untuk kita menjadi manusia yang selalu rendah hati. Dan di dalam Islam tidak ada perbedaan. Siapa saja berhak menuntut ilmu, siapa saja berhak untuk melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dipandang kedudukan status sosial mereka. Dan mungkin jangan sampai kita menjadi manusia yang merendahkan saudara kita yang lainnya, ya kan? Yang mungkin statusnya di bawah kita dari segi sosialnya, dari segi hartanya sama sekali tidak, tapi kita terkumpul bersama-sama sebagai orang-orang yang membawa nama panji Islam, panji la ilaha illallah. Urusan dunia Allah lebihkan manusia yang satu dari yang lainnya. Dan ingat, ini mengingatkan kita juga tentang kebersihan hati kita. Dan perlu saya ingatkan, ada sebuah kisah salah seorang tabi'in besar yang namanya Tawus. Tawus ini adalah seorang budak, ibu-ibu sekalian. Tapi bagaimana Allah angkat derajatnya karena ilmu yang dia miliki. Dia itu adalah seorang budak milik seorang wanita. Tapi si Tawus ini terkenal dengan apa? Kerendah hatiannya, tawadhu'nya, kemudian adab dan sopan santunnya, dan dia tidak mungkin meninggalkan majikannya kecuali setelah tanggung jawab dan seluruh pekerjaannya dia lakukan. Setelah selesai dia minta izin untuk pergi ke Masjidil Haram dan menuntut ilmu di Masjidil Haram. Saking majikannya melihat bagaimana si Tawus ini rajin dalam menuntut ilmu, akhirnya dibebaskan karena Allah. Dan setelah itu dia menjadi salah seorang ulama besar, imam besar yang diikuti oleh manusia dan dikenang namanya sampai saat ini, dan dia adalah merupakan salah satu tabi'in besar. Salah satu kelompok manusia yang diklaim oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik generasi. Hadis ini berbunyi, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ingat, sesungguhnya Allah tidak akan melihat bentuk wajah kalian. Allah tidak akan melihat harta kalian. Namun yang Allah akan lihat adalah apa yang ada di dalam hati kalian dari amal-amal kalian, ikhlas kalian.
kebenaran kalian dalam melakukan sebuah amal. Oleh karena itu, seorang yang punya cita-cita tinggi dalam mencari dan memperoleh ilmu hendaknya punya perhatian besar dalam masalah mensucikan niat ini, karena niat yang ikhlas merupakan sebab berkahnya ilmu dan amal. Sebagaimana salah seorang at-tabi'in, Ibnu Al-Mubarak, pernah mengatakan dalam sebuah bait syairnya, rubba amalin saghirin tukatsiruhun niyyah wa rubba amalin katsirin tusaghiruhun an-niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya yang besar, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya pula yang kecil, nggak ada semangat. Oleh karena itu, setiap orang yang telah Allah berikan taufik, kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki berjalan ke tempat majelis ilmu, duduk belajar, pertahankan, istiqomah, terus berjalan, dan terus selalu memperbaiki niatnya, jangan sampai rusak, dan selalu menjadikan niatnya ini menuntut ilmu hanya karena mengharap ridhoan Allah tabaraka wa ta'ala, mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Karena keikhlasan itu adalah merupakan poin terpenting dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah pun harus dengan keikhlasan. Seperti melaksanakan kewajiban dan segala perintah harus dengan ikhlas, ketika kita meninggalkan perkara yang haram pun harus dengan ikhlas. Ada orang yang meninggalkan perkara yang haram karena takut dilihat oleh manusia. Ketika meninggalkannya dia tidak mendapatkan pahala. Wah, tempatnya nggak tepat ini untuk melakukan perbuatan maksiat. Kita urungkan saja, undur minggu depan. Ditinggalkan perbuatan maksiat ketika itu, tapi bukan karena Allah, tapi karena apa? Waktu dan tempatnya nggak tepat. Tapi dia sudah berniat untuk kembali lagi melakukan perbuatan maksiat. Tapi perbuatan maksiat yang apabila ditinggalkan, perbuatan haram yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala karena ditinggalkan atau meninggalkannya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertobat kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada penuntut ilmu yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, sungguhnya seorang hamba butuh kepada kesungguhan dan semangat untuk memperoleh ilmu, karena ilmu tidak mungkin didapatkan dengan kita berleha-leha, bersantai-santai. Dan ingat, tidak ada kata terlambat untuk kita menuntut ilmu agama, walaupun badan kita, tubuh kita udah bau tanah. Jangan sampai ada punya perasaan, kita mah udah tua, udah nggak perlu belajar lagi. Jangan. Karena kalau kita mau melihat sejarah Imam Ibnu Hazm, itu baru belajar menuntut ilmu agama ketika berumur 25 tahun, dan ketika itu dia berhasil menjadi seorang ulama. Dia mulai dari umur 25 tahun. Oleh karena itu tidak ada kata terlambat untuk kita belajar agama Allah, dan tidak ada pernah kata terlambat dalam mempelajari agama Allah. Kita bersungguh-sungguh semangat untuk memperoleh ilmu, ya kan? Kita paksakan jiwa kita untuk jauh dari sifat lemah dan malas. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW yang mulia selalu berlindung kepada Allah dari rasa lemas, rasa lemah, dan rasa malas. Karena malas ini akan menyebabkan terhalangi atau menghalangi seorang hamba dari mendapatkan kebaikan yang banyak, khususnya kebaikan ilmu ini. Dengan semangat, kesungguhan, seseorang akan banyak memperoleh keutamaan dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu kita berusaha untuk membuat dan menyempatkan waktu sebisa mungkin, memberikan kesempatan. Kita lawan rasa malas kita lawan rasa, ya kan, sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk bisa menuntut ilmu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69 Allah SWT berfirman,
Ya kan? Di sini disebutkan bahwasanya sifat malas dan lemah hanya akan menghalangi seorang dari mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, penuntut ilmu hendaknya mengarahkan segala upaya dan memaksa jiwanya untuk meraih ilmu. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh apa? Dalam mencari ilmu Allah, kemudian mempraktekkan ketaatan peribadahan kepada Allah, lanahdiyannahum subulana. Maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Dan ingat, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi usahakan. Dan kesempatan mulia ini jangan sampai dilewatkan. Karena mungkin bisa jadi kita tidak mendapatkan kesempatan pada lain waktu. Banyak orang yang terhalangi untuk bisa menuntut ilmu karena keadaan dan kondisi dia. Tapi ketika kita punya kesempatan, jangan dilewatkan. Apalagi alhamdulillah ada jemputan, diambil dan diantarkan. Walaupun kadang-kadang akhirnya kewalahan pas banyak, akhirnya ngambil bis besar, balik lagi bis kecil, balik lagi bis besar. Kenapa nggak pakai bis besar sekalian 50? Kita bersemangat. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk kita menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, di antara adab menuntut ilmu adalah meminta pertolongan kepada Allah, berdoa. Karena biasanya orang mudah dalam melaksanakan sebuah perkara, melangkah pertama kali, tapi sulit untuk mempertahankan dan istiqomah. Makanya kita berdoa, minta pertolongan kepada Allah, ya kan? Karena di antara perkara penting yang harus diperhatikan oleh kita adalah seorang penuntut ilmu adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, mudahkan kepadaku untuk bisa meraih ilmu. Mudahkan kepadaku untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat majelis ilmu. Berikan ketepatan kepadaku untuk bisa mendatangi majelis ilmu, dan mudahkan aku untuk bisa belajar ilmu-Mu ya Allah. Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala, diperintahkan oleh Allah untuk apa? Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan kita semua telah tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Seperti tadi dikatakan, setiap selesai sholat subuh, Rasulullah selalu berdoa dengan membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Padahal kita tahu siapa manusia yang lebih ikhlas dari Rasulullah. Siapa manusia yang lebih taat dari Rasulullah. Siapa manusia yang keimanannya lebih tebal dari Rasulullah, yang ketakwaannya lebih kuat dari Rasulullah SAW. Tapi dengan itu tetap Allah perintahkan dia untuk selalu memohon tambahan ilmu, dan Rasulullah tiada hentinya untuk selalu berdoa memohon tambahan ilmu. Oleh karena itu, sekali lagi, seorang penuntut ilmu hendaknya selalu meminta pertolongan kepada Allah, meminta taufik, ketepatan untuk bisa selalu dimudahkan di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 21, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki man yasha." Sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak ada seorang pun yang bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kita ini manusia tempatnya kesalahan dan dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan siapa saja yang Allah kehendaki. Kita meminta ini. Salah satu caranya adalah dengan kita menuntut ilmu, dan semakin menuntut ilmu kita semakin tahu kedudukan dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat lain, surat Al-Hujurat ayat 7, Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun."
Akan tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Keimanan yang benar adalah keimanan yang dibangun dengan ilmu. Dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Dan ini hanya bisa didapatkan dengan kita menuntut ilmu. Karena kita akan tahu mana kebenaran yang harus kita tunaikan dan mana kesalahan yang harus kita tinggalkan. Yang keempat, di antara adab menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu. Karena tidak ada manfaatnya seorang yang belajar tapi tidak mengamalkan. Seorang penuntut ilmu harus punya perhatian serius terhadap perkara mengamalkan ilmu. Bukan hanya bisa belajar tapi juga harus diamalkan. Karena tujuan dari menuntut ilmu adalah untuk diamalkan. Apa manfaatnya menuntut ilmu tapi tidak diamalkan? Maka dia tidak akan mendapatkan sisi pahala, tidak akan mendapatkan sisi kebaikan apapun. Ali radhiyallahu anhu pernah berkata dalam sebuah nasihatnya, yahtifu bil ilmi al-amal. Ilmu itu ditelepon dengan amal. Atau ilmu akan mengajak pemiliknya untuk beramal. Fa'in ajabahu wa innartahal. Jika dia penuhi ajakan untuk mengamalkan ilmunya, maka akan tetap ada ilmu tersebut. Namun jika tidak, maka ilmunya akan hilang. Makanya dalam ilmu umum pun, ilmu dunia pun, semakin banyak orang jam terbangnya, maka semakin ahli. Orang ketika mau jadi penerbang, ketika pertama kali sulit. Tapi kalau jam terbangnya dilihat sudah 500 jam, 1000 jam, wah ini rebutan perusahaan-perusahaan penerbangan. Kenapa? Karena dia melihat jam terbangnya. Semakin banyak jam terbangnya berarti semakin banyak dia mengudara dan semakin banyak dia mendapatkan pengalaman dari profesi yang dia anuti. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ilmu tanpa amal tidak ada manfaatnya. Tapi kita belajar, menuntut ilmu, setelah itu kita berusaha untuk beramal. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dahulu mengatakan, saya tidak pernah lebih 10 ayat mengambil dari Rasulullah SAW. Saya belajar langsung kepada Rasulullah tentang 10 ayat tersebut, apa yang diinginkan oleh Allah dari perintah dan larangan. Kemudian setelah itu saya berusaha untuk mengamalkan bagi diri saya sendiri. Kemudian setelah itu saya berusaha mengajarkan, menularkan, mendakwahkan apa yang saya ketahui dari kebaikan kepada umat manusia. Oleh karena itu, sebab seseorang penuntut ilmu harus berusaha mengamalkan ilmunya. Adapun jika yang dilakukan hanya mengumpulkan ilmu namun berpaling dari beramal, maka ilmunya akan mencelakakannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu bisa menjadi penolong bagi kamu atau justru bisa mencelakakanmu. Nah ini pisau dengan apa ini? Dua mata apa ini? Pisau dengan dua mata yang tajam gitu, kanan kirinya ada semua. Kapan Al-Quran bisa menjadi penolong bagi kita? Ketika kita mengamalkannya. Dan kapan Al-Quran akan mencelakakan kita? Jika kita tidak mengamalkannya. Oleh karena itu Rasulullah dalam hadis Muslim ini mengatakan, wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Quran itu bisa menjadi penolong bagimu kalau engkau mengamalkannya. Setelah belajar, engkau mengajarkannya, mengamalkan kemudian mengajarkannya, atau menjadi kecelakaan bagi kita. Kenapa? Karena mungkin kita belajar tapi tidak mengamalkannya. Kemudian adab yang kelima, seorang penuntut ilmu berusaha untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Semakin tahu tentang kedudukan dia sebagai seorang hamba, semakin tahu kewajiban yang harus dilakukan kepada Allah, maka dia berusaha untuk menjadi manusia yang semakin mulia dalam akhlak, perangai dan sopan santunnya. Selalu menghiasi dirinya dengan akhlak mulia,
Apa ini? Seperti lemah lembut, tenang, santun, sabar. Karena ini adalah merupakan sifat-sifat mulia. Dan para ulama telah menulis banyak kitab tentang adab seorang penuntut ilmu. Di antaranya ada kitab baik yang untuk kita miliki, dan kitab ini sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi di sini nggak ada, yaitu kitab yang dalam bahasa itu judulnya adalah Hilyat Thalibul Ilm, yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kitab ini termasuk kitab yang sangat bermanfaat dan berfaedah dan menjelaskan tentang adab-adab penuntut ilmu bagaimana. Kemudian yang keenam, kita berusaha mendakwahkan ilmu yang kita telah pelajari. Jika seorang penuntut ilmu mendapatkan taufik, ketepatan dari Allah untuk bisa mengambil manfaat dari ilmunya, hendaknya orang tersebut juga bersemangat untuk menyampaikan ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lainnya. Atau kita mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk ikut bersama-sama datang menghadiri majelis-majelis ilmu, sehingga kita menjadi sebab kebaikan dan kita bisa mendapatkan pahala. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Orang yang menunjukkan kepada petunjuk, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan petunjuk yang dia ajarkan, tanpa Allah kurangi pahalanya sedikit pun. Oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3, wal asr, demi masa. Allah bersumpah di sini dengan demi masa, karena pentingnya masa yang terus bergulir maju ke depan dan tidak mungkin akan berkurang, dan semakin mendekatkan diri kita kepada kematian dan semakin mendekatkan kepada kiamat. Dan Allah tidak bersumpah dengan salah satu dari ciptaan ini kecuali untuk mengingatkan kita akan pentingnya ciptaannya tersebut, itu masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Bagaimana Allah ciptakan manusia tapi berada dalam kerugian? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, kemudian beramal soleh, wa tawasaw bil haq, saling menasihati di jalan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Kata Ibnu Qayyim, sabaran itu 3 di sini. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Nah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala tadi dijelaskan bersumpah bahwasanya manusia semuanya mengalami kerugian. Tidak ada seorang pun yang selamat dari kerugian kecuali orang yang beriman. Nah tadi, kemudian dia berilmu, mengamalkan ilmunya dan mendakwahkannya kepada orang lain, dan bersabar atas gangguan yang menimpanya, karena tidak semua orang mau diajak baik. Tapi dia tidak putus asa, tetap. Nah ini mungkin support juga bagi para ibu-ibu guru atau para pengajar untuk tetap bersemangat. Mungkin banyak dari saudari-saudari kita, ya kan, yang belum mampu, yang belum bisa, tapi bersabar untuk bisa menjadikan mereka orang-orang yang pandai akan agamanya, pandai baca Al-Quran, bukan pandai dalam baca Al-Quran saja, tapi pandai insya Allah dalam memahami maknanya dan mengamalkannya. Nah, dalam ayat di atas ini menunjukkan, ya kan, akan kemuliaan kedudukan ilmu, dan bukan kedudukannya saja, tapi bagaimana seorang bisa mengamalkan ilmunya, ya kan, sehingga dia bisa mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah pernah mengatakan dalam bukunya Syiar A'lamun Nubala, dia mengatakan awwalul ilmi al-istima' wal insat. Ilmu yang pertama kali adalah seorang mendengar dan diam. Tsumma hifdhuhu, kemudian menghafalnya. Tsummal amalu bihi, kemudian mengamalkannya. Tsumma bathahu, kemudian menyebarkannya. Dan orang yang menyebarkan ilmu akan memperoleh pahala yang besar dari sisi Allah, karena setiap kali ada orang yang mengambil faedah dari ilmu tersebut,
ilmu yang dia sebarkan, ilmu yang dia dakwahkan, maka akan dicatat baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkan ilmu yang dia dakwahkan tadi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyeru kepada jalan petunjuk, kepada kebaikan, ngajak manusia kepada kebaikan, ke majelis ilmu, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun juga. Dia mendapatkan pahala perbuatan dari dirinya, dan dia pun mendapatkan pahala dari kebaikan saudaranya, yang mana Anda menjadi sebab untuk datangnya saudara Anda ke majelis ilmu ini. Anda menjadi sebab akan saudara Anda yang melaksanakan ketaatan dan peribadahan kepada Allah. Dan inilah ilmu yang bermanfaat yang akan dibawa sampai ke liang lahat. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ahmad, dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya ada pahala sebagaimana pahala yang dia lakukan. Oleh karena itu, ibu sekalian, setiap kali ada orang yang ingin mengambil manfaat dari ilmu yang kita miliki, maka ingatlah, jangan bakhil kita dalam ilmu. Maka ini adalah merupakan kebaikan dan pahala bagi kita. Dan ini menunjukkan keutamaan mengajarkan ilmu dan memberikan manfaat kepada manusia. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah memberikan petunjuk kepada seorang karena sebabmu. Ada seorang mendapatkan hidayah dan petunjuk karena sebab kita. Ini lebih baik daripada kita memiliki onta merah. Onta merah ini adalah onta yang paling mahal di zaman Rasulullah ketika itu. Orang kalau mau dilihat kaya atau enggaknya, maka dilihat dari tunggangannya. Karena tunggangannya orang dulu kan onta atau kuda. Nah, kalau ada orang di zaman itu pakai onta merah, oh ya berarti sudah kayak zaman sekarang pakai mobil Rolls Royce, mobil paling mahal. Berarti menunjukkan nih orang punya duit lebih. Karena nggak beli mobil semahal itu kecuali ketika memiliki kelebihan. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan, kalau ada orang mendapatkan petunjuk dan hidayah karena kamu, itu lebih baik daripada kamu memiliki onta merah. Artinya pahala yang besar yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan yang besar yang akan kita dapatkan, atau orang yang menjadi sebab akan kebaikan saudaranya. Oleh karena itu, ibu sekalian, kita selalu berdoa, memohon, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb pemilik arsy yang agung. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang tinggi dan mulia, supaya kita bisa mendapatkan anugerah ilmu yang bermanfaat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bisa mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan setiap perbuatan amalan yang soleh. Ya Allah, berikanlah ketepatan kepadaku, taufik kepadaku, untuk Engkau mudahkan dalam setiap kebaikan yang aku laksanakan, setiap amal soleh yang aku laksanakan. Tidak ada sebuah amal soleh pun kecuali Allah mudahkan bagiku, Allah ringankan bagiku untuk melaksanakan amal tersebut. Dan kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjuki kita semua kepada jalannya yang lurus, dan memperbaiki keadaan kita semua, dan tidak membiarkan kita bersandar pada diri kita meskipun hanya sesaat. Akan tetapi kita menjadi manusia yang selalu berusaha untuk mengejar fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mencari kebaikan Allah, dalam mencari agama Allah,
dalam melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah dan menjaga diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara ringkas pembahasan tentang permasalahan adab-adab thalabul ilm, menuntut ilmu. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita. Dan pesan saya sebelum saya menutup dan majelis ini dengan doa kafaratul majlis, saya harap ibu-ibu sekalian bisa istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan peribadahan ini, di dalam melaksanakan kajian rutin ini. Ini kesempatan mulia karena mungkin sebelumnya jarang kita dapatkan kajian-kajian seperti ini untuk orang Indonesia. Kesempatan kita bisa datang ke Islamic Center ini, belajar membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, belajar mempelajari hukum-hukum Allah, belajar mempelajari hadits-hadits Nabi, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih tahu tentang kewajiban dan kedudukan kita sebagai seorang hamba. Dan saya ingatkan Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, wa qalilun man yatajawaza dzalik." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lebih dari itu. Kapan lagi kesempatan untuk kita bisa meraih? Sedangkan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, sekon, bahkan yang lebih kecil dari itu, jatah hidup kita selalu dikurangi. Kita semakin tumbuh, kekuatan kita semakin berkurang, artinya semakin tua, dan terus sampai kematian datang menjemput kita. Dan kita tidak menyambutnya kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.